Di jantung Kalimantan Tengah, di kota yang dibelah sungai dan diselimuti hutan tropis, ada kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Perjalanan ini akan membawa kita menyusuri rasa, mendaki kisah, dan menyelami makna. 3 tempat, 3 suasana, 1 harmoni yang mengalir. Hari ini perjalanan kita dimulai dari desa wisata Segohong, sekitar 35-40 menit dari pusat kota Palangkaraya. Hai, saya Listia. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi destinasi wisata alam dan budaya ikonik di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan perjalanan saya yang pertama hari ini, kita akan menuju desa wisata Segohong yang saat ini kita akan kunjungi. Ada apa di destinasi wisata Segohong? Mari ikuti saya. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Baik. Kabar baik. Ibu Iya. tadi lama kita nggak ketemu ya. Iya. Ya, kali ini saya bersama Ibu Tati. Jadi Ibu Tati ini salah satu kepengurusan dari Pokdarwis ya. Ibu Tati, Iya. apa aja sih wisata yang ada di Segohong ini, Bu? Oh, ada beberapa wisata di sini. Yang pertama Teluk Kaja ini, terus Sungai Batu. Yang ketiganya Danau Bahandang di Teran 38. Terus yang paling ikonik di sini yaitu Cafe Atmosfer yang diminati oleh banyak anak-anak muda tentunya. Nah, Cafe Iya. Atmosfer ini kalau nggak salah yang terapung itu ya, Bu ya? Iya benar. Oke. Nah, saya lihat kita kan lagi pakai baju nih tadi ya. Iya. Ini buatan sendiri atau gimana? Oh, Ibu ini Tati. kebetulan dikasih oleh Kemenparekraf. Kan kita Wah, kemarin keren. dapat anugerah 50 besar desa wisata Wah, di Segohong ini. Ya. wah keren sekali. Ya. Oke, baik. Jadi ini bisa disewakan kepada pengunjung yang mau jalan-jalan ke desa Segohong ini ya. Iya. Oke, berapa nih biayanya untuk sewa Ah. sangkarut ini? Iya. Kalau di sini per ikonnya 10.000. 10.000 Iya. rupiah saja. Iya. Wah, murah dong. Iya dong. Jadi dengan 10.000 rupiah kita bisa dapat foto yang estetik di Iya. tempat yang luar biasa. Benar. Nah, Bu Tati, kayaknya Bu Tati harus ngajak saya jalan-jalan deh. Ya boleh. Ayo kita jalan-jalan Iya. aja ya, Bu. Yuk. Kami memilih destinasi pertama ini karena kami rasa mengisi perut terlebih dahulu cukup menarik sebelum eksplor lebih dalam tentang indahnya alam Kalimantan Tengah. Sungai bukan sekedar latar pemandangan saja. Bagi masyarakat Kalimantan, sungai adalah urat nadi kehidupan. Sungai menjadi jalur transportasi, sumber penghidupan, sekaligus ruang interaksi sosial sejak dahulu. Dan kini, di atas arus yang sama, hadir sebuah inovasi wisata kreatif yang memadukan alam dan gaya hidup modern. Halo Mas William. Halo. Hey, akhirnya saya datang ke tempat ini. Selamat datang di Atmosfer. Oke, kita boleh duduk dulu? Boleh silakan duduk. Oke, baik. Oke, Mas William, Ya, gimana? saya ingin tahu apa saja yang ada di Cafe Terapung ini. Cafe Terapung ini Mm-mm. suasananya pastinya. Oke, Suasananya. makanan apa yang menjadi ciri khas dari Cafe Terapung Atmosfer ini? Makanan ciri khas utama adalah makanan lokal Mm-mm. yang warga Segohong yang dengan sepenuh hati menyajikannya kepada tamu-tamu kita. Oke, jadi ini dibuat langsung dari tangan masyarakat di desa Segohong ini? Benar. Boleh dong saya nyicipin ya? Boleh. Oke, ini apa ini? Ini namanya Gohong Smooth Flora. Gohong? Gohong Smooth Flora. Gohong Smooth Flora. Ya, Kalau ini? ini balinga. Balinga. Oke, dan ini? Itu banana crunchy fried. Banana crunchy fries. Oke, kalau ini dulu filosofinya apa ini? Karena saya mengambil nama dari kata Gohong. Berarti bahwa flora di Segohong itu ramah-ramah loh. Oke. Dan itu memang kan pretty gitu loh. Ditunjukkan dengan style yang tropical style, Oke. tapi juga cantik dilihat. Oke.
Kalau ini, Balinga itu Mhm. dari kata bahasa Dayak ya, artinya cantik, atraktif, tampan, dan ini saya pakai daun sawang karena itu representasi dari balinga itu sendiri, kecantikan itu sendiri. oke, dari balinga ini sajiannya ada apa aja? Ingredientsnya lah. Ingredient ya, ini Mhm. kita memang nggak biasa sih. Oke. Kita pakai madu kelulut, Oke. which is itu bukan dari honeybee, Mhm, tapi mhm. dari Stingless honeybee, Oke. madu pot lokal asli. Mhm. Kita pakai unsur teh hitam, Mhm. lime, Teh hitam. sama air fermentasi beras. Oke, saya mau coba ini dulu ya. Of course ya, Ini silakan. smoothie. Smoothie ya. Oke. Ini perpaduannya seimbang. Ada rasa nanas yang udah menjadi ciri khasnya dengan smoothie-nya yang kental banget. Mhm. Kalau ini adalah balinga. Balinga. Oke, saya pengen nyicip gimana ya? Oke. Kayaknya penonton juga harus nyicip datang ke sini deh ya. Oke, ini boleh saya cicip nih? Silakan, mari. Boleh. Saya di sini akan terbang nggak nanti? Di bawah langit yang indah, jatuh perlahan ke permukaan air dan percakapan yang mengalir tanpa dibuat-buat. Disinilah kita belajar bahwa berkembang tidak selalu berarti meninggalkan. Perjalanan berlanjut sekitar 15 menit menuju kawasan Bukit Tangkiling. Di antara gugusan batu granit purba yang diperkirakan berusia jutaan tahun, berdiri sebuah formasi yang tak hanya menyimpan bentuk, tetapi juga cerita. Inilah Batu Banama. Legenda masyarakat Dayak mengisahkan Batu Banama adalah perahu yang berubah menjadi batu karena pelanggaran adat. Sebuah kisah tentang janji, tentang ketidaktaatan, dan tentang konsekuensi. Di sekitar kawasan ini terdapat Pasah Patahu, tempat persembahan dalam ajaran Keharingan, kepercayaan asli masyarakat Dayak yang kini diakui sebagai bagian dari Hindu di Indonesia. Tujuan saya ke sini itu yaitu untuk bernasar dan berdoa. Tentu saja kami suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya penganut Hindu Keharingan, percaya bahwa kami secara turun-temurun berdoa di tempat keramat ini memberikan kedamaian. Dan tujuan dari doa kami itu sendiri adalah supaya kami diberi kesehatan, perlindungan, kesejahteraan juga, dan supaya kami tetap hidup sejahtera. Sekitar 28 km dari pusat kota, masih di Jalan Cilikriwut kilometer 28, terhampar kawasan hutan seluas kurang lebih 65 hektar. Inilah Arboretum Nyaru Menteng. Kawasan ini merupakan hutan tropis dataran rendah dengan karakter tanah rawa gambut. Ekosistem penting menyimpan karbon alami dan penjaga keseimbangan iklim. Lebih dari 100 jenis vegetasi tumbuh di sini. Meranti, gelam rawa, hingga kantung semar. Fauna seperti monyet ekor panjang, rusa, biawak, dan puluhan jenis burung hidup berdampingan. Oke Bu Mariana, kita sudah jalan panjang tadi nih ya. Dari awal sampai sekarang. Kita duduk dulu nih, kita ngobrol di sini nih. Tempatnya sejuk sekali, pas dengan suasana hari ini. Nah Ibu, kabarnya rencananya ke depan ini akan sebagai konservasi Bu ya? Ya, Hutan konservasi, bagaimana nih rencananya- maksudnya Bu? rencananya mau kita bikinkan konservasi orangutan, cuman kita masih belum tahu kapan ya, karena kita masih mengadakan untuk kandang. Jadi kita saat ini itu adalah rehab kandang. Oke. Jadi kita pastikan dulu kandang kita aman, karena yang kita rilis ini adalah orangutan yang udah berusia 30-an. Oke. Jadi dia tidak bayi lagi, takutnya kan. Tenaganya lebih kuat begitu Bu ya? Iya, jadi kalau untuk kita pakai kandang yang lama itu tidak mungkin, karena kita harus benar-benar rehab habis. Jadinya kita harus dari awal dulu untuk membuat kandang. Oke, keren sekali nih di hutan kota Nyaru Menteng Berkah ini ada banyak flora dan fauna yang ini juga bisa menjadi salah satu tempat edukasi untuk anak-anak. Hutan ini bukan hanya ruang hijau saja, ia adalah ruang harapan.
tempat manusia belajar memperbaiki kesalahan dan memberi kesempatan kedua bagi alam. Dari sungai, kita belajar mengalir. Dari batu, kita belajar menghormati. Dari hutan, kita belajar menjaga. Palangkaraya bukan hanya untuk dikunjungi, ia untuk dirasakan. Karena yang paling indah dari perjalanan bukanlah destinasi akhirnya, melainkan kesadaran bahwa alam bukan warisan masa lalu, melainkan titipan untuk masa depan.